Rizmon Sianipar, menurut saya dia adalah pakar IT. Karena memang dia yang paling gencar belakangan ini membuka tentang fakta-fakta terkait dengan ijazah Jokowi. Saya harus mengatakan membuka fakta-fakta. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Rizmon adalah memaparkan bukti-bukti dari apa yang dia miliki terkait dengan skripsi Pak Jokowi, ijazahnya, font yang digunakan, tanda tangan yang ada di dalam skripsi, dan penulisan nama terkait dengan dekan atau dosen pembimbing dan lain-lain semua di sana. Rizmon Sianipar memaparkan itu secara terinci dan menurut saya Rizmon memaparkan semuanya itu dengan logika yang bisa diterima akal sehat dan tidak perlu menggunakan segala macam pemikiran yang terlalu panjang dan lebar bahkan sampai muter-muter. Kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh saudara Rizmon Sianipar tersebut adalah fakta-fakta yang bisa diterima akal sehat dan memang semakin menunjukkan keraguan kita terhadap keberadaan ijazah sarjana kehutanan Pak Jokowi dari UGM. UGM memang telah memberikan bantahan dan membenarkan bahwa Jokowi itu punya ijazah. Tetapi apa yang dipaparkan oleh Rizmon Sianipar membuat kita tidak bisa menerima bantahan dari UGM tersebut. Karena logika yang kita pakai lebih menerima penjelasan yang diberikan oleh saudara Rizmon Sianipar daripada penjelasan yang diberikan oleh UGM. Karena UGM tidak memberikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat terkait dengan bantahannya. Tetapi Rizmon Sianipar memberikan keterangan kepada publik dengan fakta-fakta analisis forensik pribadi yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar. Dan kita tentu akan lebih mempercayai kepada sesuatu yang ada bukti-bukti dan fakta-faktanya. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang ahli IT. Dan kita lebih percaya. Oke, bukan kita, tapi saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh saudara Rizmon Sianipar adalah sebuah kebenaran daripada yang disampaikan oleh UGM. Persoalan ini sebetulnya tidak akan rumit kalau saja ada yang berani membawa persoalan ini ke ranah hukum. Rizmon Sianipar bahkan sudah menantang, silakan laporkan, tangkap saya. Itu statement. Dan pertanyaannya, kenapa relawan-relawan Jokowi yang dari dulu itu galak-galak, sedikit-sedikit ancam lapor, sedikit-sedikit lapor, kenapa sekarang mulut mereka semua bungkam dan diam terkait dengan ijazah Jokowi? Bahkan ketika Rizmon Sianipar dan beberapa sosok lainnya, saya memilih kata sosok karena banyak akun-akun media sosial itu yang membuka ini, tapi tidak ada satupun relawan Jokowi yang berani teriak-teriak menyatakan akan melaporkan ke polisi. Padahal dulu kita ketahui relawan-relawan ini paling terdepan kalau urusan-urusan sedikit saja langsung lapor polisi. Tapi mengapa untuk perkara ijazah Jokowi ini mereka bungkam? Di mana sekarang relawan-relawan Jokowi ini? Apakah mereka semua sudah tidak lagi mendukung Jokowi atau sudah meninggalkan Jokowi? Ataukah memang mereka takut membawa ini ke ranah hukum karena justru akan membuka kebenaran apa yang selama ini diduga dan disampaikan oleh para yang penyampai bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Saya pribadi tidak mengetahui kebenaran tentang ijazah asli Jokowi atau palsu Jokowi. Saya tidak dalam posisi berpendapat soal itu, tetapi saya memilih mempercayai satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada di lapangan. Dan saya tentu memilih mempercayai saat ini informasi yang diberikan dengan bukti dan akurat dengan analisis forensik. Salah satunya yang diberikan oleh Rizmon Sianipar. Yang lain saya tidak percaya. Seperti yang disampaikan UGM, saya tidak percaya karena mereka tidak menyampaikan fakta dan bukti. Jadi persoalan ijazah ini sebetulnya bisa diselesaikan, bisa dibuka, karena memang sebetulnya ini perlu dibuka. Karena Jokowi adalah seorang Presiden Republik Indonesia 10 tahun. Jangan sampai Jokowi telah mendapatkan jabatan itu dengan dokumen yang tidak sah. Karena ini akan sangat memalukan bangsa Indonesia. Dan ini adalah perbuatan yang bisa disebut kriminal kalau benar. Maka saya pikir
Hayo, saya dukung nih para relawannya Pak Jokowi, segera laporkan Rizwan Syahipar ke polisi supaya ini terbuka, karena ini bukan lagi soal pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Pak Jokowi, tetapi ini sudah menjadi sebuah kegaduhan di tengah publik, dan kegaduhan ini bisa delik umum. Sebetulnya polisi bisa mengambil langkah membuka penyelidikan tentang ini tanpa laporan dari masyarakat. Ini sudah delik umum, bukan lagi delik aduan, karena sudah berupa kegaduhan di tengah lapangan, di tengah masyarakat, di tengah publik kita. Jangan ditunggu-tunggu, tapi apakah ada yang berani untuk melakukan ini? Saya tidak tahu.